Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah, NIM akhir 095. Di sini saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu apabila nun bertasjid dan mim bertasjid. Seperti contoh inna, summa, dan bacaannya itu harus dengung. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian nun nun sukun atau tanwin. Pembagian nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada idgham di gunnah, dan yang nomor 2 ada idgham di la gunnah, dan yang nomor 3 itu ada iklab, dan yang nomor 4 ada idhar, dan yang terakhir ada ikhfa. Apa yang dinamakan idgham di gunnah? Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, iya, nun, mim, waw, maka itu dikatakan idgham bi gunnah. Seperti contoh limayyaro, nun mati bertemu dengan iya, dibaca limayyaro, bukan dibaca liman yaro, tetapi limayyaro, harus memasukkan. Sedangkan yang nomor 2 itu saya akan membahas tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ro. Seperti contoh di min ladungkah, nun mati bertemu dengan lam. Min ladungkah, bukan dibaca min ladunkah, tetapi dibaca min ladungkah. Sedangkan yang nomor 3 itu ada iklab. Iklab itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Seperti contoh mim bekhilah, itu dibaca mim bekhilah, bukan min bekhil, tetapi mim bekhilah. Dan yang nomor 4 itu ada bacaan idhar. Idhar itu dibaca jelas dan terdiri dari 6 huruf. Yang pertama hamzah, dan yang nomor 2 hamzah, ha, ain, agen, ha, kho, dan bacaannya itu harus jelas. Seperti contoh man amanah, harus jelas, bukan man amanah, tetapi harus dibaca jelas, man amanah. Sedangkan yang terakhir itu ada ikhfa. Ikhfa itu harus dibaca samar. Dan ikhfa itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf, maka itu harus dibaca ikhfa dan hukum bacaannya itu samar. Huruf yang 15 itu terkumpul dalam sifda sana kam jada sasun kot sama dum toyiban sitfi tukon do 5. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang idgham mithli. Idgham mithli itu apabila nun sukun, apabila mim mati bertemu dengan mim. Seperti contoh lahum ma yattaqun, mim mati bertemu dengan mim. Mim lahum, mim mati ma yattaqun bertemu dengan mim hidup. Maka itu dinamakan idgham mithli. Sedangkan yang selanjutnya saya akan membahas tentang ifa safawi. Ifa safawi itu apabila mim sukun bertemu dengan eba. Seperti contoh innahum bidzalik, mim mati bertemu dengan eba. Innahum bidzalik, bukan innahum bidzalik ya, tetapi dibaca innahum bidzalik. Sedangkan yang yang selanjutnya itu ada idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin itu apabila huruf yang sama yang pertama itu mati dan yang nomor 2 itu hidup. Seperti contoh idrib bi'asok, idrib ba mati, bi'asok ba hidup. Apabila huruf yang sama dan yang pertama itu hurufnya mati bertemu dengan huruf sama yang hidup, maka itu dinamakan idgham mutamatsilin. Seperti contoh idrib bi'asok, ba mati bertemu dengan ba hidup. Sedangkan idgham mutajanisan itu apabila ta bertemu dengan to mati bertemu dengan tak mati bertemu dengan dal, dan dal mati bertemu dengan ta, la mati bertemu dengan ro, dan dal mati bertemu dengan do. Intinya ta bertemu dengan to tak, dal ta, lam ro, dal dot, itu dibaca idgham mutajanisen. Seperti contoh tak mati yang bertemu dengan eto. Qolat ifah, atau mati, tak mati bertemu dengan atau qolat ifah, seperti itu. Di sini saya akan membaca ayat surah Al-Qur'an
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Di sini yang pertama ada innalladzina. Innah itu bukan dibaca innah tetapi harus dibaca innalladzina. Karena kenapa? Karena ini bacaan gunnah. Gunnah itu kata saya tadi itu harus dengung. Bacaannya innalladzina kafaru seperti itu. Sedangkan di sini ada lagi contoh yang masuk dalam tajwid itu ada sawaun alaihim. Sawaun alaihim itu dibaca jelas karena ini bacaan ithar, tanwin bertemu dengan ain. Tadi ithar itu kan terdiri dari 6 huruf hamzah, ha, ain, agen, ha, kha. Ini yang tanwin bertemu dengan ain. Jadi bacaannya harus jelas. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim, bukan sawaun alaihim tetapi sawaun alaihim, seperti itu. Dan di sini juga ada nun sukun bertemu dengan dal. Nun sukun bertemu dengan dal itu dibaca ifa. Ifa itu bacaannya harus samar dan terdiri dari 15 huruf yang terkumpul dalam sifdasana kam jada sasun kot sama dum tayyiban sitfi tu kondok 25. Ini ada nun sukun bertemu dengan adal seperti tahum, bacaannya itu harus sama tahum, bukan tahum tetapi tahum, harus samar. Terus di sini juga ada tanwin bertemu dengan ain seperti yang tadi, adabun adim itu harus bacaannya itu harus jelas karena ini bacaan ithar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.